Dokter Joko, gimana sehat? Alhamdulillah, sehat, Pak Heru. Alhamdulillah. Dokter Joko, izin ini saya mau sedikit berdiskusi sekaligus berkonsultasi Siap. nih Siap. terkait dengan keresahan peternak kita yang ada di Jogja ini menghadapi musim awal penghujan ini. Kayaknya banyak hal yang mestinya harus kita sharekan ke kandang tani, Pak Joko. Siap. Iya. Untuk di musim penghujan ini kira-kira apa saja, Dokter Joko, yang perlu kita perhatikan terkait dengan kesehatan juga keselamatan ternak kita, Dokter Joko? Iya. Baik, terima kasih Pak Heru. Jadi musim hujan memang fenomena alam yang sudah sunatullah ya, sudah dari kodrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan menyikapinya seperti apa pada ternak-ternak kita terutama. Nah, beberapa hal yang memang penting, pertama adalah perubahan-perubahan musim itu pasti diikuti dengan perubahan cuaca ekstrim, kemudian perubahan kondisi, perubahan lingkungan seperti itu. Nah, beberapa kondisi-kondisi yang akan berpengaruh, contoh beberapa sapi akan beradaptasi menghadapi perubahan cuaca. Biasanya musim-musim penghujan ini pertama banyak meningkatnya kasus-kasus PEF, contoh kasus demam 3 hari seperti itu. Karena biasanya musim penghujan diikuti dengan peningkatan jumlah populasi nyamuk sebagai salah satu agen penularan demam 3 hari. Nah, itu. Kemudian kualitas air minum juga harus diperhatikan untuk sahabat-sahabat tani di Jogja. Kualitas air minum ini berpengaruh banget ketika memang air minumnya diambilkan dari sekitar kandang. Biasanya di musim hujan resiko E. coli atau coliform yang dari kotoran kandang masuk ke resapan air sumur ini tinggi sekali. Ini juga menyebabkan gangguan pencernakan di diarenya, si pedet, atau mungkin di indukan atau yang sudah dewasa pun bisa seperti itu, Pak Heru. Oh gitu ya. Jadi ada demam 3 hari, kemudian kualitas air ini harus kita perhatikan ya. Gini. Terus untuk antisipasinya kaitannya dengan apa? Pakan gimana, dokter? Ya, untuk pakan memang yang harus hati-hati tadi, pakan dengan yang baru tumbuh, pakan yang dipupuk langsung dari pupuk kandang. Biasanya pas muda-mudanya, pas sapi senang-senangnya makan, ini tadi resikonya salah satunya karena nitrogennya cukup tinggi, dia ada diare. Tapi juga yang hati-hati lagi, kalau pas benar-benar muda banget, kemudian dia kandungan nitratnya tinggi, ini juga beberapa kasus di Lampung banyak kejadian keracunan nitrit itu berasal dari rumput yang mendapatkan pupuk langsung dari kandang atau pemupukan rumputnya dengan urea yang konsentrasi cukup tinggi. Ini namanya racun nitrit gitu, Pak. Ya. Oke, Dokter Joko, kaitannya dengan keracunan nitrit itu, terus kira-kira yang harus dilakukan petani apa pertolongan pertamanya, Dok? Kalau racun nitrit ini dia tidak seganas kalau sianida pada daun singkong ya, tidak seganas itu. Bisa yang bersifat kronis atau kadang sapi tetap tahan dengan itu. Itu hanya bisa dihindari, dihindari, dicegah supaya benar-benar pada kandang-kandang, pada rumput yang dipupuk langsung dari kotoran kandang ini ya kalau bisa jangan langsung diberikan, atau diberikannya sedikit-sedikit boleh supaya konsentrasinya tidak terlalu tinggi
Iya. Dicampur dengan rumput-rumput yang berasal dari tempat lain kan seperti itu. Oh, oke dok. Iya dokter Joko ya. Terus kaitannya dengan kebutuhan serat di musim penghujan ini, peternak harus menyiapkan apa dok? Nah, sebenarnya serat itu kan dipenuhi dari rumput. Iya benar. Dari rumputnya. Cuma kalau memang rumputnya sudah umurnya bagus, kalau cutting grass contoh atau jagung itu sudah di atas 45 hari, itu sudah sumber seratnya sudah excellent, apalagi yang 60 hari. Nah, itu sumber seratnya bagus. Atau sumber serat yang lebih excellent lagi ya salah satunya jerami. Cuma di jerami ini ada ikatan lignin yang tidak bisa terpecahkan, termasuk silika yang tidak bisa dicerna oleh sapi, sehingga salah satu prosesing namanya fermentasi ini memecah ikatan lignin dan juga menghilangkan silika tadi Pak Heru. Gini dok, kalau tadi kaitannya dengan kualitas air, kemudian tadi ada E. coli. Nah mungkin nggak dok, di dalam keseharian petani ini kan memupuknya itu kan dengan kotoran sapi ya, dan kita tahu bahwa di dalam kotoran sapi itu cenderung kadar kolinya kan relatif tinggi. Nah kaitannya dengan hujan, kemudian dengan pertumbuhan rumput, kemudian kan disabit oleh petani, terutama yang rumput-rumput yang dekat dengan tanah. Apa perlu waspada terhadap koli terkait dengan hijauan makanan ternak yang diambil oleh petani ini? Kalau di makanan rumputnya menjadi resiko sih Pak. Kotoran yang kandungan kolinya tinggi kemudian dipupukkan itu tidak berisiko menyebabkan koli di rumputnya. Cuma dia ketika contoh sumber air minumnya dari air sumur yang jaraknya ya tidak terlalu jauh dari kandang, nah dia biasanya kolinya akan meningkat karena beberapa kotoran ini akan meresap ke arah sumber air minumnya gitu loh Pak. Oh gitu ya dok ya. Oke dok. Jadi untuk di musim penghujan ini beberapa tantangan yang harus dilakukan petani, kira-kira memang dia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap sanitasi lingkungan ya dok ya. Betul sanitasi lingkungan, kebersihan kandang itu sangat dibutuhkan banget karena memang contoh kalau alasnya kotor saja, kandangnya kotor, ya pasti berpengaruh di bedet, apalagi bedet baru lahir itu nanti tali pusernya tidak segera kering, infeksinya bisa masuk tali puser, bisa jadi peradangan tali puser, kemudian melanjut ke diare kan seperti itu Pak Heru. Oke siap. Si kandangnya kering, kemudian nyaman. Kalau kandangnya kotor tidak nyaman ya pasti indukan juga untuk ekspresi birahi mita kawinnya jadi tidak begitu ekspresi. Kita kembalikan ke kita. Kalau kondisinya nggak nyaman ya kita kawin aja. Kayaknya banget gitu lah. Iya dok iya. Oke dokter Joko, terima kasih waktunya, nanti kita sambung lagi dokter ya. Siap. Ya oke dokter Nun.